Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya Hendra Gunawan dalam daftar putar kalkulus. Dalam video ini saya akan membahas limit di tahingga dan limit tahingga. Dua istilah yang hampir sama tapi berbeda. Yang satu ada kata di-nya dan kita akan bahas limit di tahingga ini terlebih dahulu. Nah, pemicunya kalau kita punya fungsi seperti Y sama dengan X per X kuadrat tambah 1 yang grafiknya ditayangkan di sini. Apa yang terjadi bila X menuju tak terhingga atau bila X menuju minus tak terhingga. Jadi ini kalau dilanjutkan grafiknya ke sebelah kanan, kira-kira grafiknya akan seperti apa? Kemudian juga kalau dilanjutkan ke sebelah kiri. Nah, kalau kita menduga bahwa grafiknya semakin mendekati sumbu X, maka itu berarti bahwa limit fungsi X per X kuadrat plus 1 itu di tahingga sama dengan 0. Tetapi apa arti limit di tahingga? Nah, ini definisinya. Kalau kita punya fungsi yang terdefinisi dari suatu bilangan C ke kanan, kita tuliskan notasi limit ini, jadi mirip dengan notasi limit di titik C, bedanya di sini notasinya ditulis seperti itu, dibacanya X menuju tak terhingga. Jadi ini berlaku apabila untuk setiap epsilon positif terdapat bilangan M yang besar, ya, dibacanya mungkin seperti itu. Sedemikian sehingga jika X lebih besar daripada M, maka Fx cukup dekat ke L dengan nilai mutlak Fx min L lebih kecil daripada epsilon. Jadi template-nya sama seperti definisi di titik C, bedanya hanya di dua tempat ini. Yang pertama di sini, jadi terdapat bilangan M, dan kemudian implikasinya jika X lebih besar daripada M, maka nilai mutlak Fx min L lebih kecil daripada epsilon. Nah, pemilihan huruf M ini untuk mengingatkan kita bahwa yang kita cari adalah suatu bilangan besar, M, mega, begitu ya. Bukan bilangan seperti delta yang nilainya cenderung kecil. Tapi di sini kita sedang mencari bilangan yang besar. Nah, secara intuitif limit F di tahingga sama dengan L jika untuk X yang cukup besar, nilai Fx dekat ke L. Nah, sebagai contoh, limit 1/X untuk X menuju tak terhingga sama dengan 0. 1 dibagi bilangan yang amat besar mestinya sangat kecil dan nilainya mendekati 0. Nah, untuk memverifikasi ini sama saja dengan mencari suatu bilangan M. Di sini saya menuliskan tanda tanya ganda. Sedemikian sehingga jika X lebih besar daripada M, maka nilai mutlak 1/X lebih kecil daripada epsilon. Epsilon dalam hal ini bilangan positif sembarang yang diberikan. Berapa M-nya? Jawabannya M-nya sama dengan 1 per epsilon. Kalau X lebih besar daripada 1 per epsilon, maka nilai mutlak 1/X dalam hal ini akan sama dengan 1/X itu sendiri akan lebih kecil daripada epsilon. Nah, contoh kedua, buktikan bahwa limit X per X kuadrat plus 1 untuk X menuju tak terhingga sama dengan 0. Nah, X per X kuadrat plus 1 di sini sebetulnya mirip dengan 1/X karena untuk X yang besar, bayangkan X 1 juta begitu, X per X kuadrat plus 1 itu kurang lebih sama dengan X per X kuadrat.
dan ini sama dengan 1/x yang tadi limitnya di tahingga sama dengan 0. Tetapi tentu buktinya bukan seperti itu. Nah, buktinya diberikan epsilon positif sembarang, kita bisa memilih M sama dengan 1/epsilon atau lebih besar. Jadi di sini saya menuliskan lebih besar atau sama dengan, karena kalau M sama dengan 1/epsilon memenuhi, maka bilangan yang lebih besar dari 1/epsilon memenuhi juga. Tapi bila Anda mau menuliskan sama dengan juga boleh sebetulnya. Nah, kita periksa jika X lebih besar dari M, maka nilai mutlak X per X kuadrat plus 1 akan lebih kecil dari 1/X. Di sini sekarang kita membandingkan nilai X per X kuadrat plus 1 itu dengan X per X kuadrat yang tadi sudah kita oret-oret juga, begitu ya. Jadi nilai mutlak X per X kuadrat plus 1 lebih kecil daripada 1/X, dan kalau X-nya lebih besar daripada M, nilai 1/X akan lebih kecil dari 1/M, dan untuk M yang sama dengan 1/epsilon atau lebih besar atau sama dengan epsilon, lebih besar atau sama dengan 1/epsilon, 1/M akan lebih kecil atau sama dengan epsilon. Ini membuktikan bahwa limit X per X kuadrat plus 1 untuk X menuju ta terhingga sama dengan 0. Nah, serupa dengan limit di tahingga, kita juga bisa mendefinisikan limit di minus tahingga yang rumusannya seperti ini. Untuk setiap epsilon positif, terdapat bilangan n yang lebih kecil dari 0, katakan. Kalau fungsinya terdefinisi pada selang min tahingga D, n tentunya lebih kecil dari D. Sedemikian sehingga jika X lebih kecil dari N, maka nilai mutlak Fx min L lebih kecil dari epsilon. Kalau itu terjadi, maka kita menulis limit Fx untuk X menuju minus tahingga sama dengan L. Nah, secara intuitif, limit F di minus tahingga sama dengan L jika untuk X minus besar, nilai Fx dekat ke L. Nah, sebagai contoh, saya pakai fungsi 1/X lagi. Kalau X-nya menuju minus tahingga, 1/X juga menuju 0. Dalam hal ini, nilai N-nya sama dengan bukan 1/epsilon. Ingat, di sini N adalah bilangan yang katakanlah lebih kecil daripada 0. Jadi, secara umum, makanya saya pakai huruf N. N di sini akan merupakan bilangan negatif. Jadi, N dalam hal ini akan sama dengan minus 1/epsilon. Dan nilai mutlak 1/X untuk X yang lebih kecil dari N, ini sama dengan minus 1/X. Kalau X-nya lebih kecil dari min 1/epsilon, min 1/X akan lebih kecil dari epsilon. Nah, untuk fungsi yang sama dengan contoh 2 tadi, X per X kuadrat plus 1 akan menuju 0 juga bila X menuju minus tahingga. Nah, silahkan Anda buktikan bila diberikan epsilon positif, pilih N-nya berapa, sedemikian sehingga jika X lebih kecil dari N, maka nilai mutlak dari X per X kuadrat plus 1 akan lebih kecil dari epsilon. Oke, sebagai catatan, selain teorema substitusi, teorema-teorema limit seperti limit jumlah sama dengan jumlah limit, limit hasil kali sama dengan hasil kali limit, dan teorema Apit berlaku pula untuk limit di tahingga. Sebagai contoh, limit X-1 per X plus 1 untuk X menuju tahingga, kalau kita manipulasi terlebih dahulu dengan membagi pembilang dan penyebut dengan X, maka kita dapatkan limit 1 min 1 per X per
1 plus 1 per X. Dan kita gunakan teorema limit hasil bagi sama dengan hasil bagi limit, maka kita dapatkan limit tadi sama dengan limit 1 min 1 per X untuk X menuju tah hingga dibagi limit 1 plus 1 per X untuk X menuju tah hingga. Dan masing-masing pembilang dan penyebutnya dalam hal ini sama dengan 1, jadi limitnya sama dengan 1. Nah, sekarang kita membahas limit tah hingga tanpa kata di. Apa ini? Kalau kita kembali ke contoh fx sama dengan 1 per X, yang mungkin dari tadi saya perlu ingatkan grafik 1 per X ini seperti apa. Kalau kita gambar, grafiknya kan kira-kira terdiri atas 2 bagian, di kuadran 1 dan di kuadran 3. Seperti itu, yang tadi limitnya di tah hingga dan di minus tah hingga sudah kita buktikan sama dengan 0. Pertanyaannya sekarang, apa yang terjadi di dekat X sama dengan 0? Kita tahu fungsi ini tidak terdefinisi di X sama dengan 0. Tetapi apa yang terjadi di dekatnya? Katakanlah di suatu bilangan yang amat kecil, X sama dengan 0,1 lah, katakan seperti itu. Kalau X sama dengan 1 per 10, ya nilai fx sama dengan 10. Kalau X per 1000, nilai fx sama dengan 1000. Nah, kelihatannya kalau X menuju 0 dari kanan tapi, ya, maka nilai fx menuju sesuatu yang besar. Tetapi apakah nilai fx menuju suatu bilangan L tertentu? Jawabannya tidak. Nilai fx untuk X di sebelah kanan 0 dan cukup kecil akan sangat besar, tak terbatas. Dan bisa lebih besar dari berapapun kalau kita pilih X-nya sangat dekat ke 0. Nah, jadi kita definisikan limit dari suatu fungsi fx di C dari kanan. Jadi dalam hal ini kita mendefinisikan lebih hati-hati sebagai limit sepihak. Jadi limit fx untuk X menuju C dari kanan sama dengan tah hingga. Saya tuliskan di sini plus tah hingga, nanti ada minus tah hingga. Apabila untuk setiap M positif terdapat delta positif, sehingga jika X cukup dekat ke C, tetapi berada di sebelah kanan C, maka nilai fx akan lebih besar daripada M. Tadi jarak X ke C itu kurang dari delta. Jadi kalau delta sekian, maka X berada di antara C dan C plus delta. Jadi X-nya akan berada di situ. Nah, limit kiri di C dari suatu fungsi fx sama dengan plus tah hingga kalau seperti tadi, tetapi sekarang X-nya berada di sebelah kiri C. Jadi di antara C min delta dan C yang setara dengan ketaksamaan ini. Jadi C min X lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta. Jadi X-nya ada di antara C min delta dan C. Nah, kalimat lengkapnya untuk setiap M positif terdapat delta positif, sehingga jika C min X berada di antara 0 dan delta, maka fx lebih besar daripada M. Catat bahwa limit sepihak dari fx sama dengan minus tah hingga dapat didefinisikan secara analog. Anda bisa merumuskannya sendiri atau lihat buku. Nah, kembali ke contoh fungsi fx sama dengan 1 per X. Kalau X menuju 0 dari kanan, maka limit fungsinya sama dengan plus tah hingga. Ini sama saja dengan memverifikasi kalau X lebih besar daripada 0 dan lebih kecil dari sesuatu, maka 1 per X akan lebih besar daripada M. Nah, berapa?
sesuatu itu, itulah nilai delta. Dalam hal ini, deltanya sama dengan 1/m. Ingat, m untuk bilangan yang besar, delta sama dengan 1/m akan merupakan bilangan yang kecil. Nah, limit 1/x untuk x menuju 0 dari kiri sama dengan minus tahingga. Dalam hal ini kalau x berada di kiri 0 atau min x berada di kanan 0 dan lebih kecil daripada delta yang harus Anda cari, maka 1/x akan lebih kecil daripada n. Bayangkan n sama dengan minus 10 pangkat 6 gitu ya. Jadi minus juta. Berapa nilai deltanya? Anda bisa hitung dan dapatkan nilai delta tersebut. Oke, saya kira untuk penjelasan konsepnya saya cukupkan di situ. Sekarang ada soal latihan. Nomor 1 ada A, B, C, dan D. Dan nomor 2 ada 2 bentuk limit. Silakan dicoba, dan bila ada yang penasaran dengan soal-soal ini, silakan tuliskan di komen di bawah video ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam.